Menko Polhukam mendorong Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Garuda. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD bahwa kasus Garuda menjadi pelajaran penting bahwa satu orang bisa menjadi tersangka dalam kasus yang berbeda. Sejauh ini penyidik Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman terhadap seluruh transaksi keuangan Garuda Indonesia. Kemudian juga Garuda itu memberi pelajaran sangat bagus. Garuda itu orangnya sudah disangka korupsi dan sudah ditahan sekarang didakwa dengan kasus baru. Kasusnya beda, orangnya sama. Artinya apa? Ini memberi pelajaran kepada publik bahwa kalau Anda korupsi ketika sedang menjabat, sesudah Anda pensiun 12 tahun pun Anda akan dikejar. Dan ini contohnya. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas salah satu kasus besar di dunia bisnis Indonesia, khususnya dari sektor penerbangan, yaitu tentang manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk atau bisa disebut dengan Garuda Indonesia. Kasus ini mencuat pada tahun 2019 ketika laporan keuangan Garuda mencatat pendapatan sebesar 2,4 triliun rupiah dari kontrak jangka panjang, padahal layanan terkait kontrak tersebut belum sepenuhnya selesai. Kasus ini menjadi sorotan karena melanggar standar akuntansi PSAK 72 yang mengatur tentang pengakuan pendapatan. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana fraud ini terjadi. Yang kedua, pentingnya kontrol internal dalam mencegah fraud. Yang ketiga, peran audit dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Dan yang keempat, rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi dan integritas laporan keuangan. Namun tentunya ini nanti akan disesuaikan lagi dengan rujukan pada teori dan konsep dalam buku Auditing and Assurance Services karya Ernst Elder dan Beasley. Kasus yang mencuat pada tahun 2019 yang saya sebutkan di awal tadi bermula pada tahun 2018 sebenarnya. Pada saat Garuda Indonesia mencatat pendapatan sebesar 2,4 triliun rupiah dari hasil kontrak kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi. Kontrak ini adalah bagian dari skema kerjasama jangka panjang yang dalam standar akuntansi hanya dapat diakui setelah kewajiban kinerja terpenuhi. Namun, auditor menemukan bahwa pendapatan tersebut dicatat sebelum waktunya dengan beberapa fakta penting seperti yang pertama, motivasi terkait fraud. Garuda menghadapi tekanan untuk menunjukkan laba bersih setelah beberapa tahun mengalami kerugian. Yang kedua, kelemahan kontrol internal. Tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan pendapatan dicatat sesuai dengan standar PSAK 72, sehingga menimbulkan dampak kasus seperti yang pertama, sanksi administrasi oleh OJK, yang kedua, hilangnya kepercayaan publik dan investor, dan yang ketiga, reputasi Garuda sebagai maskapai nasional menjadi tercoreng. Kasus Garuda dapat dianalisis menggunakan konsep fraud triangle yang dijelaskan dalam bab 11 tentang fraud auditing. Fraud triangle memiliki 3 elemen, yaitu tekanan atau pressure, kedua peluang atau opportunity, dan yang
ketiga adalah rasionalisasi atau rationalization. Pada tekanan atau pressure, Garuda menghadapi tekanan dari pemegang saham untuk mencatat laba setelah beberapa tahun mengalami kerugian. Tekanan ini mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Kemudian yang kedua terkait opportunity. Kelemahan dalam kontrol internal atau internal control memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat pendapatan yang tergolong prematur. Tidak adanya sistem otomatisasi atau pengawasan komite audit memperbesar risiko fraud ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait tentang rationalization. Manajemen mungkin merasa manipulasi ini dalam tanda kutip diperlukan untuk menjaga citra perusahaan dan menarik investor. Dengan telah ditetapkannya menggunakan teori fraud triangle, langkah selanjutnya adalah penetapan prosedur analitis oleh auditor. Dalam bab 8, auditor dapat menggunakan prosedur analitis untuk mendeteksi anomali. Seperti yang pertama, membandingkan rasio pendapatan terhadap piutang. Yang kedua, menganalisis tren pendapatan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, identifikasi transaksi yang besar yang dicatat mendekati akhir periode pelaporan. Bab 10 dalam e-book ini menyoroti pentingnya internal control yang efektif dalam pencegahan fraud. Dalam kasus Garuda, kontrol internal terbukti lemah. Contohnya, pertama, pencatatan masih menggunakan teknologi yang belum mumpuni, atau kasarannya, pencatatan masih manual. Tidak ada sistem otomatisasi untuk memastikan pendapatan hanya dicatat setelah kewajiban kinerja terpenuhi. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Komite audit tidak memiliki peran aktif dalam mengevaluasi transaksi besar seperti kontrak kerjasama dengan Mahata. Pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, yaitu tentunya evaluasi risiko kontrol atau control risk, di mana auditor harus menilai apakah kontrol internal memungkinkan override oleh manajemen. Override adalah ketika manajemen menolak atau mengabaikan kontrol, bahkan memanipulasinya sehingga seolah-olah kontrol internal telah berjalan efektif, padahal sejatinya belum sama sekali. Dan yang kedua, terkait pengujian efektivitas kontrol. Auditor dapat menguji apakah setiap pencatatan pendapatan memiliki dokumentasi pendukung, seperti bukti pengiriman atau penyelesaian layanan. Terkait relevansi Sarbanes-Oxley Act atau Undang-Undang Sarbanes-Oxley, khususnya Section 404 mengharuskan perusahaan untuk menerapkan kontrol internal yang memadai dan melaporkan kelemahan signifikan kepada regulator. Auditor dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memperkuat pengendalian di perusahaan seperti Garuda. Untuk terkait sejarah dari undang-undang ini akan dijelaskan secara singkat oleh rekan saya, yaitu Tasya. Oke Tasya, sekarang giliran Anda untuk berbicara. Oke Mabruri, kali ini kita akan membahas Sarbanes-Oxley Act atau sering disebut SOX, sebuah undang-undang penting yang lahir dari skandal keuangan besar di Amerika Serikat. Pada awal tahun 2000-an, dunia bisnis diguncang oleh serangkaian skandal keuangan seperti kasus Enron, WorldCom, dan Tyco International. Perusahaan-perusahaan besar ini memasukkan laporan keuangan mereka untuk menampilkan keuntungan yang sebenarnya tidak ada. Akibatnya, para investor kehilangan miliaran dolar dan kepercayaan publik terhadap pasar modal anjlok. Misalnya, pada kasus Enron,
Perusahaan energi ini menggunakan teknik akuntansi yang rumit untuk menyembunyikan utang mereka. Begitu skandalnya terbongkar, nilai saham Enron runtuh, dan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan serta tabungan pensiun mereka. Melihat dampak besar dari krisis keuangan ini, pemerintah Amerika Serikat merasa perlu untuk bertindak cepat. Pada tahun 2002, Senator Paul Sarbanes dan Michael Oxley, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengajukan undang-undang baru. Tujuannya? Mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Pada tanggal 30 Juli 2002, Sarbanes-Oxley Act resmi disahkan oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini menetapkan aturan yang jauh lebih ketat untuk perusahaan publik dan auditor mereka. SOX memiliki beberapa poin penting. Pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan perusahaan mereka, menyatakan bahwa laporan itu akurat. Jika tidak, mereka bisa dikenai sanksi berat, termasuk penjara. Kedua, SOX mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dan mengaudit pengendalian internal mereka. Hal ini bertujuan mencegah kecurangan dan meningkatkan transparansi. Ketiga, SOX melindungi karyawan yang berani melaporkan pelanggaran di perusahaan mereka melalui aturan perlindungan untuk pelapor atau whistleblower. Dengan lahirnya Sarbanes-Oxley Act, kepercayaan investor terhadap pasar modal perlahan pulih. Undang-undang ini mengajarkan kita pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam dunia bisnis. Bab 14 dan 16 dalam e-book ini menjelaskan prosedur audit spesifik untuk mendeteksi fraud dalam pengakuan pendapatan. Langkah-langkah yang relevan untuk kasus Garuda, yang pertama terkait konfirmasi piutang, di mana auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada Mahata Aero Teknologi untuk memverifikasi validitas pendapatan yang dicatat. Yang kedua, pengujian transaksi besar. Semua transaksi besar yang dicatat mendekati akhir periode akuntansi berjalan harus diperiksa untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada waktu yang tepat. Yang ketiga, verifikasi dokumen pendukung, di mana auditor harus memeriksa kontrak, bukti pengiriman, dan jadwal penyelesaian layanan untuk memastikan pencatatan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK nomor 72. Dari ini semua terdapat rekomendasi strategis. Yang pertama, implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana adopsi ini untuk memastikan pendapatan dicatat berdasarkan kewajiban kinerja yang telah diselesaikan. Yang kedua, pengawasan komite audit yang lebih aktif. Dengan pengawasan komite audit yang lebih aktif akan meninjau transaksi besar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dan yang ketiga, yaitu pelatihan fraud awareness kepada para karyawan, mungkin khususnya para petinggi. Dan yang ketiga, terkait pelatihan fraud awareness, di mana melatih karyawan Garuda Indonesia tentang pentingnya integritas pelaporan keuangan dan cara mendeteksi potensi fraud. Pada pembahasan sesi ini, relevan terhadap methodology of designing test of control and substantive test of transaction. Kasus Garuda Indonesia adalah pelajaran krusial bagi perusahaan lain tentang pentingnya transparansi, kontrol internal yang kuat, dan audit yang profesional. Dengan menerapkan konsep-konsep dari auditing and insurance services, auditor dapat membantu mendeteksi dan mencegah fraud serupa di masa depan, sehingga Garuda Indonesia dapat menunjukkan
representatif atas mimpi bangsa yang dapat terbang tinggi di angkasa dan mampu bersaing dengan bangsa yang lainnya. Fundamental yang kurang baik di tubuh Garuda ini ibarat kerusakan pada salah satu mesin pesawat yang pada akhirnya dapat mematahkan sayap Garuda. Dengan begitu, ini dapat membuat Garuda Indonesia yang memiliki mimpi-mimpi di dalamnya menjadi memudar. Semoga pemerintah dan manajemen Garuda Indonesia mampu memperbaiki kerusakan ini. Saya Muhammad Mabruri, seorang mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi Universitas Tidar, pamit undur diri.